Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ummu Alimah. Oke teman-teman, hari ini aku mau membahas tentang kisah keislaman Hamzah, singa Allah yang mengagumkan. Kisah yang sangat mengagumkan yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu atau paman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu memeluk Islam di saat situasi Mekah sedang memanas. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menderita akibat teror dan penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki singanya Allah Azza wa Jalla atau Azadullah karena keberaniannya membela agama Islam. Nah, beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Dzulhijjah. Nah, adapun sebab keislamannya Sayyidina Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa, lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Nah, kemudian Abu Jahal itu memukuli tubuh Rasulullah dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah, teman-teman. Setelah itu, dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah. Nah, ketika itu budak perempuan Abdullah bin Judan berada di kediamannya di atas Bukit Safa menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah itu. Nah, di saat bersamaan, Hamzah datang dan berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia pun memberitahukan perihal keperlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu, sebagian orang pemuda yang berani dan dihargai di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi dan gak peduli apa orang yang menegurnya. Semua orang yang menegur dia tidak peduli, tidak memperdulikan. Nah, Hamzah pun menyiapkan segala untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Manakala dia masuk Masjid Al-Haram, beliau pun bertemu Abu Jahal dan sembari berkata, "Hei si hina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Nah, kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah tadi yang dia bawa ya, dan membuatnya terluka dan babak belur. Nah, melihat itu, sebagian orang-orang dari Bani Makhzum atau dari suku Abu Jahal itu sendiri terpancing emosinya, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hashim atau dari suku Hamzah. Dari suku mereka sama-sama terpancing emosinya. Nah, Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah," atau julukan Hamzah ya, julukan Hamzah itu Abu Imarah. Nah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek. Nah, keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang gak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Nah, ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Mereka sadar bahwa Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka diganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda, dan memanah. Nah, tak seorang pun yang berani berhadapan dengan Hamzah termasuk ketika perang, teman-teman. Nah, begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Nah, wafatnya Sayyidina Hamzah yaitu ketika perang Uhud.
Beliau terbunuh oleh tombak Wahsy, seorang budak Jubair bin Mut'im yang diiming-imingi bebas dari budak apabila bisa membunuh Hamzah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut sedih ketika mendengar kewafatan Sayyidina Hamzah. Nah, saat perang Uhud, Rasulullah berdiri di hadapan jasad pamannya yang sedang luka parah itu. Beliau bersabda, seandainya saja Safiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Ta'ala mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muthalib atau Al-Hakim. Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati. Bahkan mereka hidup. Di sisi Allah mereka diberi rezeki. Surat Ali Imran ayat 169. Nah, di situ Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu dan para sahabat. Nah, demikian teman-teman kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang sangat mengagumkan. Semoga kita bisa memetik hikmah dan iktibar dari keteguhan beliau membela Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih udah nonton video aku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.